Karena itulah Ichiki Tatsuo kecewa kepada Jepang. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Desa Ketut Yuliantari. Panggil aja Yuli biar pendek. Aku dari kelas 11 Sosial 1. Dan di sini aku mau nyeritain tentang kisah kekecewaan seorang Jepang yang menyebut negerinya sendiri itu berkhianat kepada Indonesia. Dan dia sendiri memutuskan untuk berjuang dan mati untuk kemerdekaan Indonesia. Udah pada tahu kan namanya siapa? Yaps, namanya itu adalah Ichiki Tatsuo. Nah, oke. Setelah menggulingkan Belanda pada Maret 1942, Jepang disambut dengan sukacita sebagai saudara tuanya Indonesia. Namun, suasana itu tidak berlangsung lama karena Jepang segera melarang berbagai aktivitas politik di Indonesia. Karena itulah Ichiki Tatsuo kecewa kepada Jepang. Ichiki Tatsuo lahir di kota kecil Taraki, prefektur Kumamoto, bagian selatan Kyushu. Dia anak ketiga dari 6 bersaudara. Ketika kecil, orang tuanya bercerai dan dia ikut ibunya. Ichiki dibesarkan saat Jepang berada pada masa transisi kebebasan dan demokrasi selama zaman Taisho tahun 1912 sampai 1926. Mulai tergerus oleh tekanan militer pada masa Showa 1926 sampai 1989. Banyak pemuda desa seperti juga Ichiki bercita-cita mencari kehidupan baru di Amerika Selatan atau Samudra Pasifik bagian selatan, yaitu Asia Tenggara. Kesempatan itu pun datang. Datanglah surat dari teman sekampung, Tsuruoka Kazuo, yang sukses mendirikan toko kelontong yang dikenal dengan sebutan Toko Jepang di kota pagar alam dekat Palembang, Sumatera Selatan. Isinya yaitu mengundang Ichiki untuk datang dan bekerja di studio foto Miyata di Palembang. Dan dia jadi kondektur bus, tak cocok, dia meninggalkan pekerjaan ini dan tinggal di rumah Iti, seorang perempuan dari keluarga miskin di sebuah kampung di Sumedang. Saku, pemimpin senior klub Jepang di Bandung, merekomendasikan Ichiki ke koran Nichiren Sugyo Shinbun yang dijalankan Kubo Tatsui, advokat pendukung Asianisme. Pada Juli 1937, koran ini merger dengan Jawa Nippo dan berubah nama menjadi Toindo Nippo atau Harian Hindia Timur, tetapi tetap anti-Belanda. Pemerintah Hindia Belanda yang menganggap Jepang sebagai ancaman meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan Ichiki dan kawan-kawannya. Pada 1938, untuk mendiskusikan proyek Toindo Nippo lebih konkret, Ichiki kembali ke Tokyo. Tapi, sebelum berangkat ke Indonesia, dia menerima telegram dari Belanda di Batavia yang melarangnya masuk kembali ke Jawa karena kegiatan anti-Belandanya. Pada 15 Agustus 1945, berita kekalahan Jepang sampai pada Ichiki. Jepang yang melalui Perdana Menteri Kuniako Koiso, pengganti Tojo, berjanji memberikan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari pada 7 September 1944, mengingkari dan mematuhi perintah sekutu, serta menyatakan tidak ada hubungan lagi dengan masalah kemerdekaan Indonesia. Ichiki merasa Jepang telah mengkhianati rakyat Indonesia 2 kali, pada awal dan akhir pendudukan. Di hari Jepang menyerah, Ichiki menyatakan berpisah dengan Jepang. Dia menentang tentara sekutu dan pendaratan pasukan Belanda, serta bertekad untuk berbagi dengan rakyat Indonesia akan nasib ibu pertiwi barunya. Republik Indonesia bukan sebagai seorang Jepang, Tatsuo Ichiki, tetapi sebagai Abdul Rahman. Nama Abdul Rahman sendiri diberikan oleh Haji Agus Salim ketika menjadi penasehat Divisi Pendidikan Peta sebagai bentuk penghargaan kepadanya yang memihak Republik Indonesia. Pada masa Perang Kemerdekaan, Abdul Rahman memimpin pasukan gerilya istimewa di Semeru, Jawa Timur yang disegani Belanda. Pada pasukan yang dibentuk pada 1948,
Ini merupakan salah satu khusus di bawah militer Indonesia yang beranggotakan sekitar 28 orang tentara Jepang yang bersimpati pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka disebut Senryu Nihonhei atau prajurit yang tinggal di belakang. Pada 9 Januari 1949, desa terpencil Dampit dekat Malang, Jawa Timur yang merupakan salah satu medan pertempuran paling sengit menjadi akhir riwayat sang samurai. Abdurrahman berlari ke depan melawan arus peluru Belanda untuk mendorong pasukan Indonesia yang mulai ragu melihat kekuatan Belanda agar menyerang. Alhasil, beberapa peluru Belanda menembus dahinya. Pada 15 Februari tahun 1958, Presiden Soekarno menyerahkan sebuah teks kepada Shigetada Nishijima untuk disimpan di biara Buddha Seihei Soji di Minatoku, Tokyo. Teks itu berisi kenangan Soekarno kepada dua orang Jepang yang membantu perjuangan Indonesia, yaitu Ichiki Tatsuo dan Yoshizumi Tumegoro. Di biara Buddha itu kemudian dibuat monumen Soekarno atau disebut Soekarno-hi, bertuliskan kepada saudara Ichiki Tatsuo dan saudara Yoshizumi Tomegoro, kemerdekaan bukanlah milik suatu bangsa saja, tetapi milik semua manusia. Tokyo, 15 Februari 1958. Soekarno. Oke. Dari penutupan kisah Ichiki Tatsuo ini, aku mau ngejelasin nih ya, kenapa aku memilih Ichiki Tatsuo sebagai untuk kisah yang aku bawakan hari ini. Karena perjuangan Ichiki Tatsuo dalam kemerdekaan Indonesia atau kemerdekaan Indonesia itu sangat mengharukan, dan dia rela berkorban untuk kemerdekaan Indonesia yang note base-nya adalah Ibu Pertiwi barunya dibandingkan Jepang yang dia lahir di Jepang dan bersekolah di Jepang. Terima kasih, bye bye semuanya.